Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Yuska, Prodi S1 Teknik Industri. Jadi kali ini saya akan membahas yang namanya itu ergonomi. Jadi apa sih itu ergonomi? Ergonomi itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu ergos yang artinya kerja dan nomos yang artinya itu aturan. Jadi ergonomi itu ilmu yang mengatur bagaimana cara kerjanya manusia bekerja dengan nyaman dan aman. Jadi sederhananya, ergonomi itu adalah ilmu yang mengatur bagaimana caranya manusia bekerja dengan nyaman dan aman. Jadi bukan kita yang maksain ngikutin alat atau sistem kerja, tapi sebaliknya, alat, meja, kursi, bahkan cara kerjanya yang disesuaikan sama kemampuan tubuh kita. Tujuannya simple, biar kerja lebih efisien, nggak cepet capek, dan yang paling penting nggak sampai cedera. Nah, dan di Perang Dunia Kedua, ergonomi itu benar-benar jadi ilmu serius. Kenapa? Karena banyak pilot dan tentara yang salah pencet tombol gara-gara desain alatnya tuh ribet. Makanya mereka mulai mikir, kita harus sesuai nih alat sama manusianya, bukan manusianya yang harus ngikut alat. Nah, dan di tahun sekitar 1949, istilah ergonomi ini resmi dipakai sama seorang ilmuwan Inggris, namanya tuh Hywel Murrell. Dan tujuan ergonomi itu ada beberapa. Nah, jadi tujuan ergonomi itu ada beberapa ya, yaitu bikin kerja lebih efisien, jadi nggak buang-buang tenaga ataupun waktu, mengurangi resiko kecelakaan kerja, bikin nyaman, dan menjaga keselamatan pekerja. Dan jenis-jenis ergonomi sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama itu ergonomi fisik, yaitu dia bahas soal postur tubuh, gerakan kerja, angkat-angkat barang, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah ergonomi kognitif. Ini soal otak dan pikiran, misalnya sistem komputer yang gampang dipahami, alur kerja yang nggak bikin bingung, dan atau cara supaya kita nggak gampang lupa kalau lagi multitasking. Dan yang ketiga adalah ergonomi organisasi. Ini soal sistem kerja secara keseluruhan, misalnya jadwal shift, komunikasi antar tim, atau yang lain-lainnya. Dan yang keempat adalah ergonomi lingkungan. Ini biasanya ngomongin tentang suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan, dan lain-lainnya. Nah, terus apa sih resiko kalau nggak pakai prinsip ergonomi ini? Banyak resiko yang bisa muncul kalau kita nggak pakai prinsip ini. Contohnya ya, misal kita gerakan berulang terus-menerus, misalnya ngetik seharian tanpa jeda, bisa bikin tangan sakit atau bahkan kram. Dan yang kedua, postur tubuh yang salah, duduk bungkuk atau leher nunduk lama-lama, belum jadi sakit, kayak gitu. Dan contoh lagi, kerja di posisi yang salah, jadinya otot jadi kaku, peredaran darah nggak lancar, dan malah bikin sakit pekerjanya. Nah, terus gimana sih cara menerapkan prinsip ergonomi ini? Jadi caranya itu ada mengatur posisi kerja, kursi, meja itu harus sesuai lah intinya ya. Dan istirahat secara berkala, jangan duduk terus atau berdiri terus. Terus pakai alat bantu jika perlu. Terus perhatikan pencahayaan, jangan terlalu terang dan terlalu gelap agar mata tuh nggak cepat lelah. Nah, terus kita langsung kesimpulan aja. Ergonomi itu bukan cuma teori, tapi sesuatu yang benar-benar berdampak ke kehidupan kerja kita sehari-hari. Dengan nerapin prinsip ergonomi, kita bisa kerja lebih produktif, nggak gampang capek, terhindar dari cedera, dan yang paling penting tuh kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Ya, sekian saya pengertian saya tentang ergonomi ya. Mungkin kalau ada salah kata atau salah pengertian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.